Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Dan kita pada hari ini akan belajar tentang memahami pesan pokok Quran Surah An-Nasr yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 1. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu-ilmunya, dan semoga ilmu kita menjadi berkah serta bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Mari anak-anak sekalian, kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita, berdoa dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan tentang surah An-Nasr. Tapi sebelum kita memasuki penjelasan tentang kandungannya, mari kita pahami terlebih dahulu tentang surah An-Nasr. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surah An-Nasr termasuk surah urutan ke-110 dalam Al-Quran, terdiri dari 3 ayat, dan surah An-Nasr ini meskipun hanya terdiri dari 3 ayat, tapi diturunkan di kota Madinah, makanya termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Dan surah An-Nasr ini juga terdapat pada juz ke-30. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu surah An-Nasr. Mudah-mudahan qiraah kita menjadikan sebuah kebaikan buat kita semua, karena kita semua tahu Rasulullah SAW bersabda, 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang terjemahannya adalah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima ampunan atau taubat. Asbabun nuzul Quran Surah An-Nasr. Sebelumnya, untuk anak-anak kelas 3, Bapak jelaskan dulu apa yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Perlu Bapak jelaskan juga, tidak semua ayat atau surah dalam Al-Quran itu ada sebab turunnya. Jadi kalau kalian nanti membuka kitab Asbabun Nuzul, ada kalanya surah itu tidak punya sebab, ya. Tapi banyak sekali ayat dan surah dalam Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad karena ada sebabnya. Nah, mari kita lihat apakah surah An-Nasr ada sebabnya. Ada 2 asbabun nuzul tentang surah An-Nasr yang disampaikan oleh para ulama, atau tepatnya oleh para mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah ayat atau surah ini mengabarkan tentang kemenangan Rasulullah pada peristiwa penaklukan kota Makkah pada tahun 630 Masehi. Menurut riwayat, surah ini diturunkan sebelum penaklukan kota Makkah itu sendiri.
Artinya ini adalah satu surah yang mengabarkan masa depan, ya, yang mengabarkan masa depan yang pada akhirnya terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, 8 tahun tinggal di kota Madinah. Akhirnya Allah membuka pintu Makkah, ya, pada tahun 630 Masehi. Kemudian masyarakat Mekkah dan para pemimpinnya takluk kepada Rasulullah SAW, dan orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong memeluk agama Islam. Kemudian asbabun nuzul yang kedua menjelaskan bahwa surah ini pun mengabarkan tentang azal atau kematian Rasulullah SAW sudah dekat. Dan memang faktanya, ya, atau akhirnya setelah surah ini turun, beberapa tahun kemudian Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Apa saja pesan-pesan pokok Quran Surah An-Nasr? Yang pertama adalah kita, ya, harus yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang taat. Ya, kewajiban seorang muslim dalam menghadapi musibah atau ujian adalah berusaha dan berdoa. Nah, anak-anak sekalian, kita tentunya dalam kehidupan dunia ini pasti akan menerima ujian, akan menghadapi musibah, ya, entah itu kecil ataupun besar. Maka kita sebagai seorang muslim, kewajibannya adalah menghadapi ujian dan musibah itu dengan selalu berusaha dan berikhtiar. Ya, misalnya musibahnya itu sakit, maka ikhtiarnya adalah berobat. Ya, mencari obat, kesembuhan, dan berdoa. Itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Dan harus yakin, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kemudian pesan pokok yang kedua adalah ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, maka bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, ya, entah itu mungkin melalui saudara kita, entah itu mungkin melalui orang yang dapat menyembuhkan penyakit kita, memberikan kemudahan, memberikan rezeki kepada kita ketika kita dalam kesempitan, jangan lupa, ya, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongannya dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit. Ya, anak-anak sekalian, jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, pertolongan dalam kesempitan, jangan lupa, ya, bertasbih kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, subhanallah, untuk mengingatkan bahwa semua pertolongan ini pada dasarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, maka mohonlah ampunannya. Pada ayat yang ketiga dijelaskan bahwa kalau kita mendapatkan kemenangan, ya, wastaghfir innahu kana tawwaba. Memohonlah ampunan kepada Allah, karena bisa jadi musibah atau ujian yang menimpa kita itu adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, karena kita manusia, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, adalah tempat berbuat kesalahan dan lupa. Maka ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa selain bertasbih juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, itulah pesan-pesan pokok dari Quran Surah An-Nasr. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami oleh kalian semua, bermanfaat, serta membentuk kita menjadi hamba yang senang bertasbih memuji Allah dan memohon ampunannya. Mari kita tutup perjumpaan hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.